percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan darah kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan hidup kekal. Salve sahabat Katoliko keren, setelah menjelajahi 87 negara, kini program Jelajah Umat juga hadir dengan Jelajah Umat Katolik Perkeuskupan di Indonesia. Keuskupan pertama yang akan kita kunjungi, Neki kemana? Ya, Keuskupan Pangkal Pinang. Selamat datang di Keuskupan Pangkal Pinang, yeay! Wah, bagaimana ya sejarah dan perkembangan umat Katolik di Keuskupan Kepulauan yang mencakup Kepulauan Bangka Belitung dan Kepulauan Riau ini? Yuk bersama Katoliko Keren, kita akan menjelajahi umat Katolik Keuskupan Pangkal Pinang. Satu, sejarah. Sejak zaman dahulu, Kepulauan Bangka Belitung sudah terkenal dengan tambang timahnya. Pada akhir abad ke-17 tahun 1600-an, banyak orang Tionghoa datang di Pulau Bangka, Pulau Belitung, dan Kepulauan Riau. Mereka menetap di sana dan bekerja di pertambangan. Pada permulaan abad ke-19 tahun 1800-an, datanglah seorang misionaris Katolik Tiongkok bernama Paulus Sen On Nyi yang baru dibaptis menjadi Katolik dari Penang, Malaysia. Ia lalu terpanggil untuk melayani penduduk setempat dengan memberikan pelayanan kesehatan sembari mewartakan iman Katolik. Banyak penduduk mulai tertarik akan iman Katolik lalu memberi diri dibaptis hingga terus bertambah. Pada tahun 1923 berdirilah sebuah prefektur apostolik bernama Prefektur Apostolik Bangka Belitung yang mencakup wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kepulauan Riau. Jumlah umat terus berkembang hingga dinaikkan status wilayah gerejawinya dari Prefektur Apostolik menjadi Vikariat Apostolik dan berganti nama dari Bangka Belitung menjadi Vikariat Apostolik Pangkal Pinang. Iman Katolik semakin mengakar kuat di wilayah Vikariat Apostolik Pangkal Pinang, mulai dari pulau-pulau di Selat Karimata hingga Kepulauan Natuna di Laut Cina Selatan. Umat semakin mandiri hingga pada tahun 1961, akhirnya dinaikkan statusnya dari Vikariat Apostolik Pangkal Pinang menjadi Keuskupan Pangkal Pinang dan masuk dalam wilayah Provinsi Gerejawi Palembang. Pada tahun 2017, umat Keuskupan Pangkal Pinang akhirnya memiliki seorang uskup baru, yaitu Monsinyur Adrianus Sunarko OFM. Ia menjadi Uskup Pangkal Pinang ketiga. Pada tahun 2020, Keuskupan Pangkal Pinang menjadi perhatian khusus dan mendapat banyak simpatisan masyarakat Indonesia pasca terjadinya penolakan renovasi gedung Gereja Katolik Paroki Santo Yosep di Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau oleh sekelompok pendemo. Kapasitas gereja yang tak lagi mampu menampung umat membuat gereja paroki ini harus direnovasi total. Syukur kepada Allah, semua ini bisa terlewati hingga gereja ini dapat terus dibangun setelah mendapat dukungan penuh dari umat Katolik Indonesia beserta pemerintah Indonesia. 2. Wilayah Gerejawi. Keuskupan Pangkal Pinang mencakup 2 provinsi, yaitu umat Katolik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan umat Katolik di Provinsi Kepulauan Riau. Keuskupan Pangkal Pinang merupakan keuskupan kepulauan di ujung barat Indonesia yang berbatasan langsung dengan Keuskupan Agung Singapura. Adapun pada tahun 2020, Keuskupan Pangkal Pinang terdiri atas 18 paroki. 3. Kaum religius. Pada tahun 2020 terdapat 78 imam atau pastor atau romo untuk melayani umat Katolik Keuskupan Pangkal Pinang. Ada 26 biarawan, baik frater calon imam maupun frater kekal, dan 78 biarawati atau suster. 4. Umat. Statistik Gereja Katolik Keuskupan Pangkal Pinang, pada tahun 2020 jumlah umat Katolik Keuskupan Pangkal Pinang mencapai 59.140 jiwa umat, atau mencakup 2,2% dari kurang lebih 2,7 juta jiwa penduduk di Keuskupan Pangkal Pinang.
Adapun perkembangan umat Katolik di Keuskupan Pangkal Pinang sebagai berikut. Pada tahun 1950, jumlah umat Katolik Keuskupan Pangkal Pinang hanya 2.150 jiwa saja atau 0,5% dari penduduk. Jumlah umat terus bertambah hingga pada tahun 2000 terdapat 28.034 jiwa umat atau telah mencakup 1,6% dari penduduk. Di tahun 2020, angka kelahiran umat Katolik Keuskupan Pangkal Pinang yang terus naik ditambah dengan baptisan dewasa membuat jumlah umat terus berkembang pesat menjadi 59.140 jiwa atau mencakup 2,2% dari penduduk. Adapun berdasarkan data pemerintah versi Kementerian Dalam Negeri, jumlah umat Katolik di Keuskupan Pangkal Pinang yang mencakup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Provinsi Kepulauan Riau pada akhir tahun 2021 telah tembus mencapai 71.249 jiwa. Wow, luar biasa ya perkembangan umat Katolik di Keuskupan Pangkal Pinang. Kemuliaan kepada Allah di 5. Aset keuskupan. surga. Aset keuskupan yang pertama kita akan membahas gedung-gedung gereja Katolik di Keuskupan Pangkal Pinang. Beberapa yang terkenal diantaranya, untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ada Gereja Katolik Paroki Katedral Santo Yosep Pangkal Pinang, Kota Pangkal Pinang. Dan ada Gereja Katolik Paroki Santa Bernadette, Pangkal Pinang, Kota Pangkal Pinang. Untuk Provinsi Kepulauan Riau, beberapa gereja Katolik yang terkenal yaitu Gereja Katolik Paroki Hati Santa Perawan Maria yang tak bernoda, Kota Tanjung Pinang, yang terletak di ibu kota Provinsi Kepulauan Riau. Ada Gereja Katolik Paroki Santo Petrus, Kota Batam. Ada Gereja Katolik Paroki Santo Yosep Tanjung Balai Karimun, Kabupaten Karimun, yang tengah dalam proses penyelesaian renovasi. Dan yang terakhir, Gereja Katolik Stasi Maria Karunia Bakti Mengkait, Kabupaten Kepulauan Anambas, di mana gereja ini memiliki desain yang unik dan berbentuk seperti perahu Santo Petrus yang menggambarkan kondisi dari umat Katolik di stasi ini, di mana di Pulau Mengkait umat Katoliknya mayoritas adalah nelayan. Aset keuskupan yang kedua yaitu sekolah Katolik. Beberapa sekolah Katolik yang terkenal di Keuskupan Pangkal Pinang yaitu SMA Katolik Yosudarso Batam. SMA Katolik ini adalah salah satu sekolah Katolik yang paling bergengsi dan terkenal di Keuskupan Pangkal Pinang, bahkan di Provinsi Kepulauan Riau. SMA Katolik ini bahkan menjadi SMA terbaik di Provinsi Kepulauan Riau. Ada juga SMA Santo Yosef Pangkal Pinang yang terkenal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Aset keuskupan yang ketiga yaitu wisata rohani. Berikut beberapa wisata rohani yang bisa sahabat Katoliko keren kunjungi ketika datang di Keuskupan Pangkal Pinang. Beberapa di antaranya, ada Gua Maria Yungfo, Kota Pangkal Pinang. Gua Maria ini menjadi salah satu destinasi wisata religi unggulan Kota Pangkal Pinang. Nama Gua Maria ini berasal dari bahasa Mandarin Yungfo Hin yang berarti daerah perbukitan. Gua Maria ini menjadi salah satu tempat wisata religi favorit umat Keuskupan Pangkal Pinang hingga luar keuskupan, terutama saat bulan Maria dan bulan Rosario. Ada juga Gua Maria Pelindung Segala Bangsa Belinyu, Kabupaten Bangka. Gua Maria ini menjadi tempat yang cocok bagi mereka yang mencari keteduhan di Kepulauan Bangka Belitung. Gua Maria ini menjadi tempat ziarah favorit di Keuskupan Pangkal Pinang. Bahkan tak hanya umat Katolik yang datang berdoa dan berziarah, tapi juga dari wisatawan lintas agama datang bersuah foto di tempat ini. Tidak hanya itu, umat Katolik dari berbagai negara seperti Australia, Tiongkok, dan Polandia juga menjadikan Gua Maria ini sebagai destinasi wisata religi mereka saat berkunjung ke Pulau Bangka. Yang terakhir ada Gua Maria Bukit Rumah Retret SSCC, Tanjung Piayu, Kota Batam. Dengan bentuk yang unik menyerupai sebuah kerang besar yang terbuka di mana Bunda Maria adalah mutiara imannya,
Gua Maria ini menjadi salah satu wisata religi yang bisa dijadikan tujuan wisata rohani sahabat Katoliko Keren apabila ke Keuskupan Pangkal Pinang khususnya ke Kota Batam. Sahabat Katoliko Keren, sampai di sini dulu jelajah umat kita. Sampai jumpa dalam seri jelajah umat Katolik di Keuskupan dan berbagai negara lainnya. Semoga umat Katolik Keuskupan Pangkal Pinang semakin tangguh dalam iman dan terus menjadi pembawa sukacita iman bagi masyarakat. Sekian dan terima kasih. Katoliko Keren, salve!